Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Di sini saya masih melanjutkan kisahnya si Tommy ya. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Pagi telah datang. Sinar mentari menerobos masuk melalui celah-celah gorden. Kurasakan udara mulai menghangat. Aku masih mengejap-ngejapkan mataku ketika kusadari Naya sudah tak ada di sampingku. Aku bangkit dan duduk di ranjang. Kurasakan rasa pegal yang teramat sangat. Aku merenggangkan badanku, melemaskan otot-otot yang masih menegang. Terdengar suara sayup, suara wanita yang membacakan berita di TV. Tampaknya Mama dan Naya sudah terbangun. Aku masih duduk di ranjang ketika ku dengar suara minyak panas yang bergemericik di dapur. Mama sudah pulang rupanya. Sepertinya Mama sedang memasak, pikirku. Kemudian aku mengambil handuk kimonoku dan mulai berjalan menuju kamar mandi. Kubuka pintu kamar dan kulihat seseorang sedang duduk di depan TV. "Kapan pulangnya, Ma?" tanyaku. Ia menoleh. Ternyata itu adalah Tante Sally. Aku salah orang. Wajahku kini memerah. Memang bentuk badan dan gaya rambut mereka benar-benar mirip jika dilihat dari belakang. "Kamu udah bangun, Tom?" kata Tante. "Iya, Tante. Kupikir tadi Mama," kataku tersipu. Kutengok ke arah dapur. Ternyata Mama dan Naya sedang memasak di sana.
Kelihatannya capek banget, Tom. Emang semalam main berapa lama? Sini duduk, kata tante. Aku sedikit kaget dengan pernyataan dari tante tersebut. Dia tahu apa yang kami lakukan semalam. Aku pun duduk di sampingnya. Kemudian Naya datang bergabung dengan kami sambil membawa 2 piring nasi goreng. Kemudian Mama menyusulnya membawa 2 piring nasi goreng lainnya. Harum sekali bau masakan Mama. Mama memang jago masak. Tampaknya kakak juga menuruni bakatnya. Lalu mamanya pun berucap bahwasanya mulai hari ini Tante Sally tinggal bersama mereka. Kemudian aku menoleh ke arah tante. Tommy pun menanyakan ada masalah apa. Kok tiba-tiba tante dan suaminya mau bercerai. Tante tertunduk diam. Ia membisu, seolah tak mampu lagi mengulangi ceritanya yang telah ia utarakan kepada Mama kemarin. Air mata tante menetes. Aku mengambilkan box tisu di meja dan kuserahkan padanya. Ia mengambil 2 lembar tisu dan menyeka air matanya. Tante kamu dituduh mandul sama Om, kata Mama Tommy. Lalu Naya pun menimpali obrolan kami, bahwasanya tante juga mau minta tolong pada Tommy. Aku kembali menoleh ke arah tante. Ia kembali menyeka air matanya. Diam sejenak, lalu berbicara. Tolong ambilin tante Tom, buktikan bahwa bukan tante yang mandul. Kembalikan harga diri tante yang sudah diinjak-injak, kata Tante Sally. Tommy pun sempat terkaget dengan permintaan tantenya tersebut. Satu masalah pergi, sekarang datang lagi masalah berikutnya. Aku tak dapat berkata-kata saat itu. Kami semua terdiam. Apakah Mama dan Naya telah setuju dengan permintaan tante, pikirku. Hatiku berkecamuk. Aku yang baru sembuh dari trauma setelah menghamili mamaku sendiri, kini dipaksa untuk menghamili tanteku.
yang tak lain adalah adik kandung Mama. Kehidupan ini memang kejam. Entah apakah aku sanggup bertarung melawan kerasnya kenyataan. Mungkin hanya sang waktu yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku menghela nafas panjang. Tak ada pilihan lain selain menjalani semua ini sepenuh hati. Aku percaya Tuhan punya rencana besar yang tak kami ketahui. Mendengar ucapan tante, aku tidak bisa berkata apa-apa. Cukup lama, mereka menunggu jawaban yang tak kunjung kuucapkan. Gak perlu dijawab sekarang, Tom. Kamu pikir-pikir dulu saja, kata Tante Sally. Kini mereka semua meninggalkanku di ruang tengah. Masih terngiang di telingaku kala Tante Sally mengucapkan permintaannya padaku. Aku belum berbicara apapun sejak sore tadi. Tante sangat mengerti keadaanku saat ini, sehingga ia tidak sampai hati jika harus mendesakku. Kini aku duduk termenung di teras rumah, memandang kosong ke arah semak dan rerumputan. Aku sama sekali tidak bisa berpikir saat itu. Pilihan itu sangat sulit untuk kucerna saat ini. Baru kali ini kurasakan benar-benar merasa sendirian, menanggung beban yang entah sampai kapan aku mampu menopangnya. Seekor kucing berwarna abu-abu dengan loreng hitam masuk ke pekarangan melalui sela jeruji pagar berwarna hitam itu. Aku menoleh ke arahnya. Terbesit dalam pikiranku, kucing itu sendirian, hidup tanpa tujuan pasti, tanpa teman, tanpa jaminan apakah ia bisa mendapatkan makanan esok hari. Aku mengelurkan tanganku ke bawah, mendekati lantai keramik berwarna merah itu. Kucing itu menoleh dan berjalan ke arahku. Ia mengendus jemari tanganku. Kucing itu lapar. Mungkin ia berpikir aku akan memberinya makanan. Aku berjalan ke dapur, mengambil sisa-sisa makanan yang sudah ditinggalkan, dan membawanya dengan piring kecil. Kemudian aku berjalan menuju teras. Kucing itu sudah tidak ada di sana. Mungkin ia sudah pergi mencari makan ke tempat lain. Kuletakkan piring kecil itu di bawah meja teras. Mungkin saja kucing itu akan kembali. Jam tanganku kini menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku bangkit dan berjalan ke dalam rumah.
Tak lupa aku kunci pintu rumah dengan kunci yang menyangkut di bawah handle bagian dalam. Aku berjalan perlahan menuju kamarku sendiri. Tak terasa sudah beberapa bulan aku tidak tidur di sana. Semenjak hari pertama berhubungan spesial dengan mama dan ayah, aku tidur bersama mereka di kamar mama. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.